Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Dan kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi melalui telepon interaktif maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan berbincang kembali pemirsa bersama dengan Mas Akil membahas pertanyaan Anda melalui WhatsApp interaktif tadi tertahan untuk WMUU. WMUU apakah cocok untuk jangka panjang? Averaging down sudah punya di 199. Oke, untuk UMU kami melihat memang potensinya dalam jangka panjang masih belum begitu menarik ya, apalagi kita lihat pergerakannya lebih kepada sideways di beberapa hari belakangan ini. Dan memang kecenderungannya dari UMU masih ada potensi nantinya untuk terkoreksi, apalagi tidak mampu tembus ke atas level 183-nya ya. 183 menjadi cermatan investor, menjadi level resist kuat, dan bila memiliki di level 190 dan ingin ditahan agak lebih lama juga tidak masalah ya, karena kita lihat kondisi dari WMU sendiri dari bagaimana laporan keuangannya masih PI-nya masih cukup menarik di 13,17, PI-nya di 1,99. Waspadai potensi pelemahan, level support di posisi berapa? Iya, untuk waspadainya di level 150 ya. Untuk level stop loss-nya apabila tembus ke bawah level 150, maka pergerakan dari UMU sendiri kami perkirakan ada potensi ke level 142 atau bahkan ke 140 dari UMU. Saat ini masih bisa di hold meskipun agak cukup tinggi, tapi selama tidak turun di bawah 150 ya Mas Akil, ditunggu saja untuk WMUU. Pertanyaan dari Pak Taufik, Kabupaten Batang. Kita ke saham pilihan dari MNC Sekuritas. Dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda, ada 3 yang kami rangkum sore hari ini dari Mas Akil. Nanti akan kita bahas seperti Mayora, direkomendasikan buy on weakness dengan support di 2220 sampai 2260. Resisten pemirsa di 2350, resisten pertama dan kedua di 2450. BANK direkomendasikan buy on weakness dengan support di 3440 sampai 3389. Kemudian resisten pertama 3520, kedua di 3720. Dan yang terakhir adalah PNBS buy on weakness. Support pertama 145, support kedua 140 dan resisten pertama 156, resisten kedua 162. Mungkin bisa Anda capture pemirsa sambil kami ulas bersama dengan Mas Akil. Bagaimana tanggapannya? Mengapa ketiga saham pilihan inilah yang Anda pilih atau masuk dalam radar saham pilihan? Oke, mulai dari Mayora dulu ya. Mungkin yang memang menarik dari Mayora sendiri saat ini koreksinya sudah mulai terbatas, apalagi sudah mendekati di level support di 2220 dan level stop loss-nya bisa digunakan di 2210. Karena kita lihat di sini risk and reward-nya juga cukup menarik, risk-nya lebih kecil, dan kita lihat reward-nya masih cukup besar dengan potensi ada upside yang kita lihat ada di kisaran 2350 atau bahkan ke 2450 dari Mayora. Apalagi kita ketahui di tanggal 2 Agustus kalau tidak salah ada kumdes dari Mayora ya, dan situ nanti kita bisa nikmati untuk adanya pembagian dividen dari Mayora. Mungkin boleh mulai cicil ya, di 2270 di closing saat ini sampai dengan support 2220 ya. Iya, betul. Oke, perhatikan strateginya adalah risk and reward-nya. Cermati jangan sampai resikonya lebih besar daripada reward-nya, Mas Akil ya. Iya, betul. Oke, kita ke BANK. Seberapa menarik BANK dibanding dengan emiten sejenis? Oke, yang menarik pergerakan dari BANK saat ini memang masih berada di pola ini ya, sideways-nya ya dalam jangka menengah. Apalagi kita cermati di sini sudah berada di bawah di level support dari BANK. Itu level supportnya bisa dicermati di 3120 dan level untuk level resistnya masih cukup kuat ada di kisaran level 3520. Bila tembus nanti akan ke 3720 dari BANK. Apalagi pergerakan hari ini sudah menembus level tertinggi kemarin di 3430. Itu artinya memang ada potensi dari BNK, apalagi membentuk dari pola 3 candle ya, dari 3 white shoulder. Jadi secara candle menarik untuk dilakukan akumulasi, ada support kuat di 3389 ya. Kalau Mas Akil, ada support kuat di 3389. 3380. 3380 untuk BANK ya. Buy on weakness.
Kalau 3450 saat ini sudah boleh dicicil atau ya tunggu saja benar-benar dekat support di bawah 3 ribuan? Ya, untuk skenario keduanya apabila nanti menguat dari BANK sendiri bisa di breakout aja ya saat nanti breakout ke atas level 3520 itu bisa kita buy on breakout. Namun kalau pergerakannya masih berada di kisaran level di bawah 3520 dan level 3450 kita lebih kepada wait and see terlebih dahulu ya, apakah nanti ada koreksi, bila terkoreksi kita gunakan untuk buy on weakness dari BANK. Oke, beli ada 2 strategi dekat support 3380 boleh buy, kemudian atau dia naik kalau skenarionya menguat ke 5520 boleh buy if break atau buy on weakness ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita ke yang terakhir PNBS. Oke, untuk PNBS hari ini menguat tipis ya di levelnya 145. Pergerakan dari PNBS memang saat ini memang cukup menarik, apalagi kita lihat secara indikatornya sudah berada di daerah oversold. Dan pergerakan kemarin itu sudah terjadi double bottom ya, di mana tertahan di level 139 ya. Untuk itu kita melihat potensi dari PNBS sendiri ada peluang nantinya untuk menguat berdekatan ke 156. Bila break nanti akan ke 162 terdekatnya dari PNBS, dan tetap dijaga level stop loss-nya di bawah level 139. Di bawah 139 level stop loss masih ada target 156 sampai 162. Mungkin banyak yang bertanya mengapa dari perbankan MNC memilih BANK dan PNBS itu karena rewardnya masih lebih besar daripada resiko. Mungkin banyak yang kinerjanya lebih cemerlang, berlipat-lipat persen kenaikannya, tapi resikonya sudah lebih besar ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita ke perbankan juga nih. Pertanyaan dari Hadi di Jakarta. Selamat sore, Mas Hadi. Mau tanya BBTN. Sudah masuk di harga 1.305. Kira-kira bagaimana pencerahan atas emiten tersebut katanya? Oke, untuk BBTN memang kita lihat masih ada peluang untuk menguat, apalagi saat ini dari BBTN sendiri baru rilis ya laporan keuangannya yang memang ada pertumbuhan positif dari laba bersih BBTN. Kita melihat potensinya juga secara teknikal itu ada peluang untuk menuju ke level 1375. Namun perhatikan bila 1375 tidak mampu tertembus, untuk itu BBTN masih ada peluang untuk bergerak lebih menuju ke sideways terlebih dahulu ya di 1375 sampai di level 1220 kisaran level sideways dari BBTN, dan level supportnya perlu dijaga di level 1300. Di level support berapa? 1300. Oke, 1.300 level support yang harus dijaga. Saat ini punya di 1305 sebenarnya harga yang menarik ya. Betul. Di hold saja. Ya, lebih di hold ya kalau untuk di punya 1305 memang bahkan risknya cukup kecil apabila nanti ditembus ke bawah level 1300 kita bisa lakukan stop loss terlebih dahulu. Oke. Untuk nantinya kembali kita buyback nanti di kisaran level 1200-an ya. Baik, supportnya masih jauh di 1220, support kuat, punya di 13 masih oke, di hold saja, jangan sampai turun di bawah 13 13 karena kalau turun di bawah level itu ada peluang akan menguji support di 1220. Dan kalau naik target terdekat di level berapa? 1375 ya? Iya, 1375 untuk terdekatnya. Oke, itu dia untuk BBTN. Kita ke penanya berikutnya dari Nur Rofianto dari Gunung Kidul. Selamat sore Pak. Minta analisis untuk MDKA. Sudah punya di 2830, jangka pendek sampai minggu depan. Oke, sampai di minggu depan ya kita lihat memang pergerakan MDKA ada potensi untuk naik lagi ya. Nanti perhatikan level resistnya itu ada di level 3040. Namun dicermati di sini resist kuat ada di 3100 dari MDKA. Apabila 3100-nya tidak mampu tertembus, kami melihat peluang dari MDKA masih akan bergerak untuk lebih kepada sideways ya, walaupun dalam jangka panjangnya memang masih bergerak uptrend dari MDKA. Oke. Untuk itu perhatikan level 3100, bila tidak tembus kita profit taking terlebih dahulu. Kalau tidak tembus 3100 profit taking terlebih dahulu karena akan sideways nantinya kalau tidak berhasil keluar dari break di 3100 ya. Iya, betul. Baik, kita sapa penelpon pertama. Selamat sore, Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore, dari Ibu Nadira, Jakarta. Silakan Ibu Nadira, apa kabar?
Baik, saya mau tanya saham ISAT sudah punya Di level berapa Ibu? di 6963 Oke. untuk 1 bulan ke depan, dan saham Excel support dan resistennya, Mbak. Oke, senangnya yang Telkom, yang komunikasi ya, saham-saham komunikasi ya. Oke, tidak Ya. suka Telkom ya Bu ya? Iya. XCL tadi di level berapa Bu XCL? Excel belum punya. Belum mau punya. tanya support resisten. Baik, terima kasih Ibu Nadira dari Jakarta. Langsung kita ulas saja mungkin Mas Akil ya. Oke, untuk Excel ya. ISAT terlebih dahulu, 6963. Oke, untuk kita di perdagangan hari ini menguat 5%, memang menarik untuk kita sendiri ada terjadi penguatan. Resistnya memang ada di level 6150 dan dijaga level resist 6225, kembali hampir sama pergerakannya tadi dengan MDKH. Apabila 6225-nya tidak tembus, kita bisa profit taking terlebih dahulu, namun nanti jika tembus break ke 6225, maka potensi dari ISA sendiri akan menuju ke level 6500. Oke, masih agak jauh ya. Supportnya ya di 5850. Di 5850 itu adalah support kuat untuk ISAT. Tapi sayangnya Ibu Nadira sudah punya di 6963, bahkan resisten kedua Anda pun masih di bawah level tersebut. Mungkin di hold saja sambil melihat apakah benar-benar menguji resisten berikutnya ya. Asal tidak turun di 58. Iya, asal tidak turun ke 58, ada resist di 6225. Oke, masih agak jauh tapi bersabar saja untuk Ibu Nadira. Mungkin dalam sebulan belum ya, Mas Akil? Ya, dalam sebulan kecenderungannya kami melihat ada potensinya ke 6.500 terlebih dahulu. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti untuk EXCL dan juga penanya lainnya melalui WhatsApp interaktif. Ini masih cukup ramai. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.